Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama kita bertumbuh di dalam anugerah Tuhan lewat perenungan kebenaran firman Tuhan. Ini merupakan satu kepercayaan, ini merupakan satu penghargaan bagi saya. Kita bisa bertumbuh, saya berharap kita bisa bertumbuh di dalam anugerah Tuhan lewat perenungan firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama. Saudara, sebelum kita masuk lebih lanjut di dalam perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang masih memberi kesempatan kepada kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami rindu biarlah Engkau menumpangkan tangan-Mu atas kami semua ya Tuhan. Urapi kami, berikan kami hikmat dan akal budi untuk kami dapat memahami rahasia agung kebenaran-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, kami rindu biarlah Tuhan memampukan kami untuk dapat melangkah seturut kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan hidup boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu, kami mohon Tuhan memberkati, memulihkan kami lewat firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, bagian firman Tuhan ini berbicara tentang pelaksanaan misi Allah. Dan dari kebenaran ini saya mengajak saudara untuk merenungkan peran dalam misi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang misi ini banyak, sebagian besar boleh dikatakan orang percaya ini alergi terhadap kata misi. Boleh dikatakan bahwa banyak orang ini tidak gemar dengan kata misi ini. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang misi, itu berarti berbicara tentang waktu, tentang dana, tentang juga kesiapan hati untuk mau berkorban. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan ada yang berpikir misi itu tidak mungkin dilakukan dalam situasi seperti saat ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun situasinya, dimanapun kita berada, dan kapanpun itu, misi harus tetap dilaksanakan. Kenapa? Karena misi ini merupakan kewajiban merupakan amanat dari Tuhan yang mengatakan, pergilah kamu ke seluruh dunia dan jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudara yang dikasihi, amanat agung menekankan dengan tegas bahwa misi merupakan tanggung jawab, merupakan kewajiban setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepada Dia, setiap pengikut Kristus. Setelah diselamatkan, Tuhan mengutus kita untuk melaksanakan misi. Dan misi ini adalah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan gereja. Jikalau kita melihat kepada perjalanan sejarah gereja, gereja ada karena misi. Dan gereja juga tetap akan eksis jika melakukan misi secara konsisten dan berkesinambungan. Bila misi berhenti,
mungkin saja dalam waktu yang tidak lama, gereja hanya tinggal nama saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, misi dalam hubungannya dengan gereja itu dapat diungkapkan, diibaratkan sebagai seorang yang sedang naik sepeda atau mengayuh sepeda. Roda sepeda akan tetap berputar dan sepeda akan bergerak maju bila pedalnya dikayuh. Dan sepeda tersebut akan berhenti ketika kita berhenti mengayuhnya. Sepeda itu tidak akan jatuh sampai kita berhenti mengayuhnya. Nah, saudara, hal ini mengandung kebenaran bahwa misi harus dilakukan tetap berlangsung secara berkesinambungan. Misi harus tetap dilaksanakan sesuai dengan konteks kita. Dan pertanyaannya adalah bagaimana melaksanakan misi itu dan apa peran kita di dalam misi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15 itu ada kata jika. Bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya? Dan bagaimana mereka bisa percaya jika tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana memberitakannya jika tidak ada yang mengutus? Oh, ada 4 jika. Nah, saudara, dari keempat jika ini kita melihat satu persatu bagaimana pelaksanaan misi yang kita lakukan di dalam gereja, dan seharusnya kita melakukannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama ini adalah dasar daripada misi. Nah, firman Tuhan di dalam ayat 13 katakan begini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, ini merupakan dasar pemikiran yang mendorong misi harus dilakukan. Dasar pelaksanaan misi adalah kasih Allah yang menyelamatkan dan amanat agung Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah begitu mengasihi manusia. Kalau di dalam Injil Yohanes kita bisa melihat bagaimana kasih Allah dinyatakan kepada dunia ini. Dan dikatakan di situ bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Di dalam amanat agung seperti tadi saya katakan, Kristus mengutus ketika dia mau naik ke surga dan dia kata terakhirnya, mungkin tidak kata terakhir, tapi amanatnya adalah pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini dasar kita melakukan misi. Ketika di dalam Roma katakan sebab mereka yang berseru akan diselamatkan. Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9 yang mendahului itulah, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Saudara, misi Allah adalah menyelamatkan manusia. Misi Allah seperti dikatakan oleh Bonnke, dikatakan adalah upaya untuk memindahkan, mengosongkan neraka dan memenuhi surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan dengan melakukan perbuatan baik. Tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan dengan melakukan amal yang baik. Tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan dengan usahanya sendiri. Ini membutuhkan anugerah Tuhan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, dikatakan. Sebab jika mereka mengaku dengan mulutnya dan percaya di dalam hatinya, maka mereka akan diselamatkan. Lebih lagi dikatakan di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-12, pasalnya yang ke-4 ayat 12 dikatakan,
Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan kecuali di dalam nama Dia, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini dasar, ini alasan mengapa misi itu penting untuk dilakukan. Dan gereja harus melaksanakan misi, mencari yang hilang dan membesarkan mereka, mendidik mereka untuk menjadi murid Yesus. Saudara, gereja tanpa misi, seperti tadi saya katakan, sebenarnya dia sudah mati. Gereja tanpa misi itu gereja yang mati pelan-pelan, saudara. Di Eropa kita membaca, kita mendengar berita bahwa banyak sekali gereja yang terpaksa dijual dan menjadi digunakan untuk hal-hal yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 4 hal yang penting di dalam gereja yang sehat. Yang pertama adalah pelayanan pastoral. Yang kedua adalah pelayanan pendidikan atau pengajaran. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan misi. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah pelayanan doa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini seperti tiang gereja yang akan dapat membangun dan mengembangkan gereja. Saudara, pelayanan pastoral yang baik akan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi pada diri setiap anggota jemaat, sehingga jemaat akan merasa betah, tanda kutip, tinggal di dalam gereja. Pelayanan pendidikan yang terorganisir dengan baik akan menolong jemaat bertumbuh secara spiritual, bertumbuh secara kualitas, karena kebutuhan spiritualnya terpenuhi lewat pelayanan pendidikan. Misi yang diorganisir secara baik di dalam gereja dapat mendukung terjadinya pertumbuhan secara kuantitas jemaat. Jemaat akan semakin bertambah secara jumlah dan menimbulkan terjadinya penanaman gereja baru. Dan doa, pelayanan doa adalah pendukung keberhasilan pelayanan misi. Memang misi ini keberhasilannya adalah tergantung dari karya Roh Kudus di dalam pelayanan misi. Tetapi doa ini merupakan satu saluran atau channel untuk mengalirkan kuasa Allah, sehingga misi dapat dilaksanakan. Gereja dapat bertahan di dalam menghadapi goncangan kehidupan. Gereja dapat bertahan dalam melaksanakan misi ketika mereka adalah berdoa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, salah satu kesimpulan mengapa gereja-gereja di Korea itu bertumbuh, mengalami pertumbuhan pesat pada waktu dekade yang lalu ya. Salah satu sebabnya karena mereka itu adalah gereja yang berdoa. Setiap subuh jam 5 mereka sudah membuka gereja untuk berdoa dan banyak orang yang berdoa. Saudara, gereja yang berdoa akan gereja yang akan mampu untuk bertahan. Gereja yang berdoa akan mampu dalam melaksanakan misi. Gereja yang berdoa adalah gereja yang mengalami kuasa Allah di dalam pelayanan perjalanan misinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melihat jika yang kedua. Setelah kita melihat dasar pelaksanaan misi, jika yang kedua adalah bagaimana mereka bisa mendengar jika mereka tidak ada yang memberitakannya. Saudara, ini mengandung arti atau ada hubungannya dengan pelaksanaan sebagai pemberita kabar baik itu. Kabar baik memang harus dilaksanakan, saudara. Dan banyak orang yang sangat rindu, sangat senang mendengar kabar baik. Supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan, maka kabar baik tentang Kristus harus dilaksanakan. Pelaksanakan pemberita Injil sebagai pemberita Injil harus memokuskan pemberitaannya kepada Kristus.
Jadi Christ Center. Saudara yang dikasih Tuhan, pemberitaan Injil itu dapat dilaksanakan dengan dua hal. Sebagai pemberita, yang pertama adalah showing. Dan kemudian adalah telling. Nah saudara, kita menang. Showing ini adalah memberitakan kabar baik dengan gaya hidup. Memberitakan kabar baik dengan memperlihatkan siapa kita di dalam Kristus. Memberitakan kabar baik lewat sikap hidup kita. Dan saudara, ini penting sekali. Mengapa? Karena kabar baik kadang-kadang tidak diterima, tidak sampai kepada pendengarnya atau ditolak oleh pendengarnya karena tidak didukung oleh sikap hidup yang baik. Atau dengan dilakukan dengan cara yang tidak baik. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kegiatan showing ini, menunjukkan gaya hidup ini, merupakan pemberitaan Injil tanpa kata, tetapi berdampak nyata lewat gaya hidup ini. Orang yang belum percaya dapat melihat Injil Kristus lewat kehidupan kita, orang yang percaya, sebelum mereka mendengarkan secara pemberitaan Injil. Tuhan Yesus menekankan di dalam perumpamaan-perumpamaannya, Tuhan Yesus menekankan bahwa penting sekali sikap hidup itu di dalam pemberitaan Injil. Ketika dia berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian dan sehingga menerangi orang di dalam rumah itu. Demikianlah, ini katanya, demikianlah terang, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus sudah mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian orang-orang dapat melihat bahwa engkau adalah murid-muridku dan memuliakan Allah yang di surga. Jadi cirinya adalah perbuatan baik, kasih itu. Tuhan Yesus juga mengumpamakan bahwa kita adalah sebagai pohon. Pohon yang baik pasti akan mengeluarkan buah yang baik. Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 itu dikatakan bahwa orang percaya adalah carang. Kristus adalah pokok anggur. Carang ini akan mengeluarkan buah. Dan buah yang dapat dinikmati oleh orang lain. Dan di dalam ayat yang ke-8 bilang, demikianlah apabila buahmu itu bertambah banyak, maka orang lain dapat memuliakan Bapa yang di surga. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini pentingnya gaya hidup di dalam pelaksanaan pemberita Injil. Showing atau gaya hidup ini sangat mempengaruhi pemberitaan kabar baik. Boleh dikatakan kabar baik itu akan berhasil bila didukung oleh gaya hidup yang baik. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mengutus kita ke dalam keluarga kita. Tuhan mengutus kita ke dalam masyarakat kita. Tuhan mengutus kita ke dalam sampai ke ujung bumi, saudara. Untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Tetapi pemberitaan Injil ini harus dibarengi dengan sikap yang benar. Bagaimana caranya? Nah, saudara, saya berkenankan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Pertama Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-15 dan 16. Firman Tuhan ini berbunyi demikian. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu.
sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus memberitakan Injil, berbicara tentang Injil, tetapi harus dengan sikap kerendahan hati, harus dengan sikap lemah lembut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, penginjilan ataupun pemberitaan Injil atau misi ini tujuannya bukan untuk memenuhi gereja, tetapi Injil, pemberitaan atau misi ini adalah bertujuan untuk memenuhi surga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berita yang harus disampaikan adalah berita yang berpusat kepada Kristus. Rasul Paulus katakan, Kristus yang lahir, mati, dan hidup kembali, ini merupakan inti daripada Injil. Dan ini harus menjadi berita yang inti juga di dalam misi. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana kita di dalam melaksanakan misi ini? Apakah kita mau berpartisipasi di dalam pelaksanaan misi ini? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kata jika selanjutnya di dalam ayat Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15 ini menyangkut tentang peran kita sebagai pengutus di dalam pelaksanaan misi. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kemudian disusulkan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Saudara yang dikasih Tuhan, misi tidak dapat berjalan stabil bila tidak ada yang digerakkan untuk mendukung pelayanan misi secara finansial. William Carey, bapak misi modern, ini mengatakan, saya akan turun ke tambang untuk menggali emas, tetapi saudara-saudara semua itu yang memegang talinya. Ini mengandung arti bahwa pelayanan misi itu harus didukung dengan pelayanan finansial. Harus ada yang mengutus. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam hal ini memang membutuhkan dana. Keterlibatan kita untuk memberi persembahan untuk misi. Gereja harus ada persembahan misi di dalam setiap aktivitas atau di dalam programnya salah satunya. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, persembahan untuk misi bagaimanapun juga, besar ataupun kecil, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Mungkin misi ini sedang menanam, mungkin juga menuai. Saudara, tetapi firman Tuhan mengatakan ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menuai nantinya. Tetapi yang paling penting adalah Allah yang menumbuhkannya. Saudara, peran kita sebagai pengutus, peran kita sebagai pemberita, ini memang penting. Tetapi yang paling penting adalah Allah yang menumbuhkan misi itu. Misi, keberhasilan misi mutlak adalah karya Allah di dalam pelaksanaan misi. Dia yang akan memanggil orang, dia akan membawa orang kepada Kristus, dia menerangi hati mereka untuk dia bilang percaya kepada Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang peranan kita ini di dalam mengutus ini selain dengan finansial adalah doa, saudara. Rasul Paulus mengatakan di dalam pelayanan misinya, dia mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah
dan juga doakanlah kami, supaya apa yang kami beritakan, supaya kami diberikan keberanian untuk memberitakan kabar baik itu. Di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini peran kita di dalam pelayanan misi. Peran kita adalah sebagai pengutus. Mengutus lewat doa, mengutus lewat finansial. Peran kita lewat memberitakan Injil, memberitakan lewat gaya hidup, dan memberitakan lewat kata-kata kita. Nah saudara, kita semua ini adalah duta-duta Kristus. Duta kerajaan Allah yang bertugas memberitakan kerajaan Allah kepada dunia. Pelayanan misi menjadi impossible bila dikerjakan dengan kekuatan sendiri tanpa kuasa Kristus. Misi menjadi impossible bila tidak ada yang pergi memberitakan Injil. Dan misi menjadi impossible bila tidak ada yang siap untuk menjadi pengutus dalam mendukung pelayanan misi. Apakah kita mau untuk menjadi alat bagi penyebaran berita Kristus kepada dunia ini? Apakah kita mau menjadi alat saluran berkat bagi dunia yang membutuhkan kabar baik? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu. Engkau masih memberi kesempatan untuk kami dapat melayani. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk dapat menjadi pelaksana misi. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami dapat hidup sesuai dengan misi Kristus. Berikan kami kekuatan untuk dapat melangkah di dalam misi Kristus. Dan berikan kami kekuatan untuk berbicara tentang misi Kristus, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berikan kami kemampuan untuk dapat menjadi pendukung bagi pelaksanaan misi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Jadikan kami berkat bagi orang-orang yang membutuhkan berita baik-Mu. Biarlah mereka dapat mengalami kasih karunia Allah sebagaimana kami mengalaminya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon Tuhan memberkati.